Persero Indonesia didirikan sejak 2019. Saat ini kami sudah tersebar di 51 kampus di seluruh Indonesia, baik perguruan tinggi negeri dan juga swasta. Kami bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan energi bersih dan juga pembangunan yang lebih berkelanjutan untuk Indonesia. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan seluruh tamu undangan. Selamat datang di acara Green Impact Festival 2025. Rakyat Merdeka bersama SRE, Society Renewable Energy, hari ini mempersembahkan Green Impact Festival edisi ketiga yang tahun ini mengusung tema besar pembangunan berkelanjutan dalam era disrupsi AI. Green Impact Festival diselenggarakan untuk menggali perspektif dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor agar anak-anak muda yang hadir hari ini mendapatkan perspektif yang komprehensif mengenai rencana pembangunan ketahanan pangan di era teknologi dan kecerdasan buatan. Saya yakin teman-teman di sini sudah tahu banyak negara-negara besar di dunia yang saat ini terdampak perubahan iklim karena pemanasan global. Indonesia sebagai negara yang besar, sebagai negara yang tangguh, lalu digempur COVID-19, resesi global, konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, pertumbuhan ekonomi kita tetap resilient di angka 4,7-4,8% di kuartal pertama, dan inflasinya juga terkendali year on year di angka 1,8%. Nah, ini PR kita ke depan, bagaimana kita bisa keluar dari middle income trap dengan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pak Presiden selalu berpesan, setiap visi misinya, setiap program-programnya ini mohon untuk dijalankan dengan mengedepankan aspek lingkungan, sosial, dan keberlanjutan. Nah, ada berapa pilar untuk melakukan transisi energi? Karena ini menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang dari sekarang akan berjalan. Pertama adalah mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan. Kita kembangkan PLTA, air, hidro, bioenergi, geothermal, solar, wind, gitu ya. Nah, ini mendorong, tadi angkanya kan sudah keluar 42 gigawatt. Kemudian yang kedua adalah melakukan pemanfaatan teknologi. Jadi teknologinya yang didorong sehingga terjadi penghematan dari sisi emisi dari CO2-nya. Kemudian yang ini ya barangkali yang paling match dengan adik-adik sekalian, proses-proses untuk menggeser dari yang sekarang berbasis energi finalnya itu BBM digeser kepada fosil, kepada listrik. Ekonomi hijau ini menjadi salah satu fokus dalam pemerintahan Bapak Presiden Prabowo sebagai tercantum di dalam Asta Cita, yaitu mewujudkan swasembada pangan, energi, air,
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Ini seluruhnya sudah menjadi fokus daripada diskusi pada hari ini, pada siang ini. Bicara mengenai energi terbarukan, kita sudah akan membangun 80.000 Kopdes. Koperasi tadi tidak hanya simpan pinjam, tetapi di situ juga nanti akan menjadi pusat kegiatan ekonomi yang berada di desa, termasuk mempersiapkan energi baru terbarukan. Kita subsidi energi listrik setiap tahun 25 miliar dolar setiap tahun. Oleh karena itu perintah Bapak Presiden sedang kita kaji, di 80.000 desa itu nanti kita akan bangun 1 sampai 1,5 hektar solar panel berbasis desa, kecamatan, kabupaten. Jadi punya energi yang mandiri. Memang diperlukan kira-kira 100 miliar dolar sudah dihitung. Ya, artinya kalau 100 miliar dolar 4 tahun subsidi itu sudah bisa bayar. Berarti kita tahun ke-5, tahun ke-6 sudah nggak perlu subsidi lagi. Kondisi kota besar mayoritas di Indonesia sekarang itu terjadi isu lingkungan yang sangat amat berat. Kita bisa lihat sampah di mana-mana yang tidak terkendalikan. Ketika sampah di mana-mana tidak terkendalikan, impact-nya luar biasa. Di tourism, ya, merupakan juga salah satu income daripada pertumbuhan ekonomi, baik di industri aircraft dan lain-lain. Ini justru menjadi sebuah hal yang tidak positif. Sampah juga mengakibatkan tentu kondisi yang tidak higienis, yang akhirnya meningkatkan tentu yang namanya kesehatan masyarakat yang sangat menurun. Artinya government spending untuk kesehatan akan terus naik. Isu sampah ini menjadi isu yang luar biasa. Belum lagi kalau kita bicara yang namanya kebutuhan energi kita. Kita tidak against yang namanya tentu ekonomi ya, yang dihasilkan oleh energi yang sebelumnya. Tetapi ya energi hijau yang ke depan yang kebetulan Indonesia kaya. Ya, kita punya potensi geothermal yang besar, potensi air yang besar, matahari yang besar, angin yang besar. Ini potensi yang memang tidak bisa terhindarkan, dan kebetulan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ini semua di Indonesia. Tidak banyak negara yang punya kesempatan itu. Nah, hal-hal seperti ini yang coba kita juga mesti migrasi untuk anak muda kita ke depan. Kalian adalah masa depan Indonesia. Kita juga melihat situasi yang lain mengenai digital. Kita coba ngetuk hati kita. Digital ini luar biasa. Tapi pertanyaannya, digital ini kita mau pakai buat kebaikan atau buat sesuatu yang hanya perpecahan? AI ini untuk solve the problem atau create new problem? Data menunjukkan AI menguntungkan negara-negara yang develop, negara-negara kecil, bukan menguntungkan negara yang seperti kita jumlah penduduknya sangat besar. It's challenging. Artinya untuk menyelesaikan isu-isu ini perlu dua hal, yaitu kebijakan dan juga movement dari masyarakat itu sendiri. Bicara mengenai sustainability dan kemudian kaitkan dengan transformasi dari media, pas sekali saya kira, karena kalau kita bicara konvensional media itu kan menggunakan, kalau basis kami kan kertas ya, kertas itu kan diasosiasikan bertentangan dengan isu-isu green dan sustainability. Nah, sejak pandemi kemarin kita terus
berusaha untuk mengurangi penggunaan paper dengan mengurangi halaman tentu, tapi ada batas minimumnya. Dan juga plate yang kita gunakan, plate itu bahan yang kita mau cetak untuk menjadi koran. Itu kalau dari sisi proses produksi kami, karena plate itu macam-macam, ada yang tebal, ada yang tipis gitu. Kita kurang-kurangi dari sisi itu untuk concern sustainability-nya dalam jangka panjang. Kemudian kalau kita bicara transformnya, kita mau nggak mau karena kami percaya betul dengan apa yang disebut behavioral approach. Jadi kalau behavior audience sekarang itu kayak Mas Dika ini ya, sudah ke homeless media dan sebagainya, dan kita harus multi platform, bukan bicara sekedar convergence lagi, bukan, jadi sudah beyond convergence gitu ya, jadi kita multi platform dan sebagainya. Kita juga mengaitkan bagaimana Solo Post sebagai salah satu media lokal, tapi saya bilang media lokal yang terbesar loh di Solo, dan saya nggak klaim yang lain gitu ya. Kita sejak beberapa tahun lalu mencoba untuk concern bagaimana membangun behavior masyarakat, audiens kita, terutama juga anak-anak muda yang concern kepada isu-isu yang terkait dengan sustainability ini. Nah, di medianya kami, kebetulan kami belum lama ini melaunching kanal Eko. Ya, kanal Eko ini kita pakai sebagai salah satu kanal kita selain sosial media kita dan lain-lain ya. Selain homeless media kita, kanal Eko ini kita pakai sebagai anchor untuk meningkatkan, memperkuat awareness terkait dengan sustainability, dan kita kolaborasi tentu dengan korporasi-korporasi yang gede-gede gitu ya untuk memperkuat isu itu, dan juga bukan hanya online-nya tapi juga offline-nya, seperti forum-forum hari ini yang adik-adik kita yang luar biasa ini. Kita punya youth forum yang isu-isunya memang kita pakai untuk memperkuat awareness dan bagaimana anak-anak muda punya behavior yang positif, concern, sadar, dan juga kemudian membangun action supaya lebih dalam kehidupan sehari-hari itu lebih mengedepankan aspek-aspek sustainability. Kira-kira itu. Dan dari sisi yang non media, kami juga kalau tadi dengan budaya lokal ya, kebetulan Solo Post ini ada bisnis baru yang terkait dengan fashion dan food, kayaknya sama dengan Mbak Ayu deh ya. Oke, gimana jadi itu, Pak? kita ada bisnis baru yang terkait dengan fashion dan food, dan fashion ini kita punya karakteristik khusus yang memang memadukan local wisdom dalam konteks desainnya, dan juga kita kaitkan dengan bagaimana aktivitas masyarakat lokal dalam konteks bisnisnya UMKM dan lain-lain. Tadi saya tunjukkan ke Bu Iren kami itu tiap hari mempromot Solo as not just epicentrum politik nasional. Kawan-kawan adik-adik kita ini kan tahu Solo ini sebagai salah satu epicentrum politik nasional, tapi kita bukan sekedar membranding itu. Setiap pagi kita branding Solo as bukan hanya epicentrum politik nasional, tapi juga creative hub untuk UMKM dan ekonomi digital Indonesia, kira-kira gitu. Nah, dalam konteks itu bisnis kami, kita juga mendivers ke sana. Jadi kalau tadi saya bicara fashion dan food, kita collaborate dengan UMKM lokal, memperkuat local wisdom, desain-desain lokal, dan untuk produksinya juga kita lagi dalam proses untuk membangun semacam di Sragen itu kan ada satu kampung yang memang kuat untuk menjahit baju batik gitu ya. Nah, kita berdayakan mereka itu dengan desain kita, membuat added value dari sisi aktivitas ekonomi yang kemudian kalau kita bicara sustainability kan bagaimana going concern kehidupan mereka dengan tetap memberdayakan keunggulan-keunggulan lokal. Ini yang coba kita lakukan, mengcombine tidak hanya medianya tapi juga konstituen atau stakeholders yang terkait dengan media itu. Kira-kira itu. Jadi sekarang ini thanks to the progressions of the world ya, sekarang ini konsumer itu sangat conscious mengenai segala sesuatu yang sustainable, dan apabila kita melihat ada vendor atau ada pelaku industri yang belum aware mengenai hal tersebut, maka saya harus berbicara language-nya mereka, which is
kalau misalnya kamu larinya dan mempelajari sustainable, ada dua hal yang bisa dicapai. Satu adalah brand image as a sustainable brand. Dan kenapa itu penting? Karena ini akan translate kepada sales. Dari sales itu revenues. Mungkin di awalnya itu mereka hanya lihat revenue saja. Tapi dari sana itu adalah pembukaan supaya mereka bisa belajar sustainable itu apa sih. Karena baru akan pindah dari survival ke abundance, scarcity mindset ke abundance mindset. Itu yang kita dorong selalu. Kalau misalnya mereka masih scarcity mindset, they will never think about sustainable at all, right? Jadi itu yang pertama. Kedua adalah cara komunikasinya seperti apa. Banyak yang mungkin bingung, how do we communicate this? Dari social media udah pasti, dari kata-kata udah pasti. So one of the things that we do is untuk karena IP juga under kita ya. IP intellectual property itu seperti like this. It's very cute kan, stiker ya, bukan botol ya. So imagine having this as your brand ambassadors untuk menceritakan mengenai sustainability itu seperti apa. Jadi sudah ada content creator yang sudah memulai movement itu. Sekarang layer kedua kita pengen ada yang digital juga yang memulainya, karena ini 24 jam kan. Dan it's cute gitu loh, meskipun masnya juga cute ya. Jadi ada dua-dua kita mendorong bersama karena it's genting sekarang, dunia lagi genting. Kalau kita ngomongin misalnya teman-teman atau siapapun yang pengen step up menjadi content creator dan mengangkat isu strategi seperti sustainability, itu semua bisa. Kalau yang saya pikirkan dari sekarang, mungkin yang kepikiran langsung top of mind adalah lifestyle. Menurut saya lifestyle influencer itu adalah yang paling relevan dan paling banyak diikuti, itu tipe-tipenya. Jadi misalnya kayak olahraga, bekerja, sekarang mulailah misalnya bawa tumbler sendiri. Kan dibanding nanti kan ditanya dari tumblernya misal cute kayak gini ya, kenapa sih bawa tumbler? Selain cute karena ya mau safe juga, instead of kita beli air mineral yang dalam kemasan plastik, dan ini kan bisa membantu, dan itu dimulai dari diri kita sendiri misalnya. Itu kan simple tapi pesannya cukup luas dan orang akan oh iya juga ya gitu. Dan kalau secara ekonomis mungkin juga akan jadi lebih murah dibanding beli berkali-kali gitu. Apalagi beda kan kalau beli ke warung sama beli lagi kalian pada nongkrong nyusun skripsi gitu di kafe-kafe kan, air mineral juga beda gitu. Nah itu mungkin salah satu contohnya. Jadi siapapun kalau bisa step up sekarang dan buat konten, kalau bisa angkat isu tentang sustainability. Ini saya kasih contoh program Liputan 6 Awards. Jadi kalau media banyak memberikan awards, Liputan 6 Awards ini sudah memasuki tahun ke-13, sudah cukup lama, dan kami memang konsisten, sudah nawaitunya memberikan award ini kepada orang-orang biasa, tapi dengan kontribusi dan karya yang luar biasa. Jadi ada yang di bidang energi terbarukan, ini mengolah sampah menjadi energi, menjadi BBM loh ini. Kemudian ada yang bidang lingkungan, ini anak usia 12 atau 10 tahun di Bali. Jadi mungkin gen apa tuh, gen alpha ya kalau ini ya. Jadi kita mengangkat sosok-sosok ordinary people tapi dengan extraordinary works atau contribution. Jadi kita memang mengangkat isu-isu dan kepedulian pada sustainability lewat program ini. Dan di saat penyerahan Liputan 6 Awards, kita memang sengaja pertemukan para pioneer ini dengan para decision maker. Tadi ada Mbak Titi, kemudian Mas Wapres juga pernah hadir menyerahkan, dan hasil dari pertemuan itu juga membuat upaya-upaya keberlanjutan ini semakin berlanjut gitu. Karena Mas Wapres setelah menyerahkan itu mungkin tergerak ya, dan memberikan bantuan lanjut dari pemerintah kepada seluruh penerima Liputan 6 Awards yang tahun 2024. Jadi kita mencoba connecting para pioneer sustainability ini dengan para decision maker supaya selain mengamplifikasi juga membuat program mereka lebih diperhatikan dan juga diberi bantuan dan membuat sinergi yang berkelanjutan lagi.